Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu di minggu kedua pelajaran seni budaya bab seni lukis, lanjutannya ya. Jadi di pertemuan ini kelanjutan dari yang kemarin. Semoga saat ini kalian juga tetap sehat-sehat, tetap semangat, dan harus selalu semangat. Oke. Yang kemarin sudah kita pelajari seni lukis tentang pengertian, kalian bisa buka-buka lagi. Kemudian tujuan, ada beberapa tujuan yang kemarin kita sudah bahas, termasuk contoh-contohnya seperti ada magic, ada segala macam ya, yang di situ tujuan-tujuannya. Kemudian juga ada aliran, beserta tokohnya. Nanti kalian cari cukup satu lah atau dua orang yang dikenal ya. Kemudian juga ada jenis-jenis yang seperti tempera, mozaik, dan sebagainya. Nah, di pertemuan kedua ini mungkin akan berlanjut dengan tugas juga nanti ada, dan kemudian gambar-gambar juga akan Ibu berikan di akhir pembelajaran kita ini. Mungkin yang sekarang untuk pembelajaran yang ini mungkin tidak terlalu panjang, cuma kalian perlu pahami dan buka web kalian apabila masih kurang paham, tinggal dibaca-baca atau cari dari yang kalian bisa cari ya. Nah, baiklah. Berkarya seni lukis. Jadi sebelum kita membuat seni lukis, kita harus memunculkan dulu gagasan. Maksudnya gagasan tuh ya apa yang kita ingin lukis ya. Nah, pelukis-pelukis semacam itu. Tapi kita mungkin yang namanya sedang belajar, cukup kita mencari aja apa yang kita ingin lukis ya. Kemudian banyak membaca buku, melihat film, atau mengunjungi tempat pameran kalau memungkinkan. Tapi kalau suasana semacam ini mungkin lebih aman kalian di rumah. Kemudian melihat objek langsung, seperti misalnya kita lihat pemandangan di depan, atau kita lihat di buku-buku ya. Kemudian berimajinasi boleh ya. Nah, jadi kalian bisa melihat dari segala macam ya, bisa. Kemudian memilih bahan. Karena bahan yang bisa dipilih bisa ada kertas, ada kanvas. Nah, itu kalian pilih aja yang ada di rumah lah, tidak usah harus pakai kanvas. Kalau mungkin kanvas sedikit mahal, kemudian harus belinya juga agak jauh. Lebih baik aman pakai kertas saja yang ada di rumah, boleh. Menentukan teknik, seperti teknik-teknik nanti akan muncul, akan ada gambar, ada contoh teknik. Ulangan dari kelas 7 ya, pengulangan kelas 7. Di kelas 8 juga ada pengulangan, karena itu untuk teknik itu adalah dasar dalam sebuah lukisan untuk tekniknya. Kemudian membuat sketsa, kemudian baru menyempurnakan lukisan, silahkan ya. Nah, ke unsur-unsur seni, ada titik, garis, bidang, bentuk, nanti akan ada di bagian akhir. Titik yang bagaimana, garis yang bagaimana. Nah, titik itu kan unsur terkecil dalam seni itu adalah titik. Nah, seperti waktu kelas 7 Ibu pernah membahas titik kalau digabung-gabung jadi ya garis digabung jadi bidang dengan bidang jadi bentuk dengan bentuk jadi ruang. Kemudian warna ada 3 kelompok warna, ada primer, ada sekunder, ada tersier ya. Warna sekunder terjadi dari apa gitu kan, campuran 2 warna primer dan seterusnya. Itu materi kelas 7, jadi kamu harus masih ingat, harus dikuasai ya. Tekstur sama, itu juga kelas 7 ada ya. Di kelas 8 ada lagi. Tekstur itu nilai permukaan sebuah benda. Jadi kalau kita gambar atau melukis, teksturnya harus jelas ya. Apakah itu papan, apakah itu kayu, apakah itu batu gitu ya, atau daun, itu tekstur. Kemudian gelap terangnya harus jelas. Maksudnya penyinaran ya. Nanti ada di contoh belakang. Begitu juga dalam menggambar ada prinsip, sama seperti kelas 7 ada prinsip atau penyesuaian atau pengaturan. Seperti misalnya gradasi. Apa sih gradasi? Gradasi itu tingkatan warna. Jadi dari warna cerah atau warna terang, makin lama makin warna yang kalem, atau dari warna yang tipis ke warna yang lebih tebal ya.
ada juga proporsi, ada komposisi, ada perspektif, sama seperti waktu kelas 8 dan kelas 7 ya. Nanti di akhir ada contoh-contohnya. Kemudian teknik tadi Ibu sudah, contoh-contohnya arsir. Nah, kalau sudah semuanya, Ibu nanti ditampilkan contoh-contoh gambarnya. Persiapan minggu depan adalah kalian membuat lukisan. Istilahnya lukisan boleh lah, atau kalau lukisan kan lebih ke kain kanvas. Karena memang belum bisa membeli kain kanvas, jadi pakai kertas. Istilahnya gambar boleh lah, nggak masalah ya. Ibu beri tugas nanti di pertemuan berikutnya. Tapi jangan lupa, untuk pertemuan ini ada pertanyaan juga, tugas di akhir, dan di web kalian silahkan buka webnya. Di situ ada ringkasan materi dan ada pertanyaan dari Ibu, silahkan dijawab ya. Mungkin kita lihat dulu contoh-contoh tekniknya, atau yang tadi tekniknya. Kita lihat bersama dulu contohnya ya. Nah, ini contoh-contohnya, kita mulai dari arsir. Seperti waktu kelas 7 tuh ya, arsir. Goresan-goresan halus, sejajar, dan teratur, jangan asal jadi. Arsir. Berikutnya dusel. Ya, kamu pasti masih ingat lah pelajaran kelas 7. Dusel ini yang digosok. Digoreskan dulu baru digosok pakai tangan atau pakai kertas. Atau di kertas dulu baru digosokkan ke media kertas yang sudah digambar, boleh. Ini blok atau siluet. Menghitamkan semua bagian benda yang digambar tadi ya, seperti bayangan jadinya. Bisa kamu perhatikan. Blok atau siluet. Nah, ini pointillisme yang titik-titik. Jadi membuat kesan hidupnya itu dari teknik titik-titik, pointillisme. Ini perlu kesabaran. Nah, akuarel. Kalau akuarel cat air. Ada dua teknik basah dan teknik kering. Ini seperti yang biasa kalian lakukan. Akuarel, cat air istilah kita. Berikutnya linear, yang hanya memakai garis, bisa lengkung atau bisa lurus. Dan mungkin ini hanya garis lengkung semua tanpa ada tambahan lain. Jadi seperti kerangka ya. Nah, contoh sudah, penjelasan sudah. Tinggal jangan lupa tugas Ibu siapkan dulu, nanti kita ketemuan minggu depan, kita bahas bareng. Jangan lupa juga tugasnya dikerjakan. Pertemuan kali ini cukup dulu. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.